Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi siapa yang hari ini tidak hadir? Jaki, Bu. Cuman Jaki doang. Iya, Bu. Jadi sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu mau nanya tentang materi kita sebelumnya tentang mobilitas. Ada yang masih ingat tentang mobilitas sosial tidak? Saya Bu, masih ingat Bu. Apa itu dia? Perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat baik vertikal maupun horizontal Bu. Baik, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial kepada sosial. Jadi di sini materi selanjutnya itu dia berhubungan tentang sejarah kerajaan Islam. Jadi di materi ini kita bukan hanya belajar tentang sejarah dari masa lalu, tetapi juga sejarah itu untuk masa depan jadi materi kita kali ini berkaitan dengan sejarah kerajaan Islam. Jadi sejarah ini dia tidak hanya membahas tentang masa lalu aja, tetapi dia juga mencerminkan tentang nilai-nilai kerjasama yang terdapat di dalamnya. Jadi ada yang tahu materi kita hari ini apa? Materi kita kali ini adalah interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Bisa dibuka, sudah Ibu kirim dari HP materinya, bisa dibuka. Yang pertama itu ada perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi pelayaran dari Asia Barat sampai Asia Timur itu melewati Asia Tenggara telah ramai sejak sebelum kelahiran agama Islam. Perdagangan melalui pelayaran tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi pada bidang-bidang lainnya seperti bidang geografi, bidang budaya, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Dan itu cara penyebaran agama Islam di Indonesia ini dia melalui para wali songo. Ada yang tahu nggak? Ada berapa nama wali songo? Enggak tahu, Bu. Jadi nama-nama wali songo itu dia ada 9. Yang pertama itu ada Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Derajat, Kalijaga, Muara, Kudus, Bonang, dan yang lain. Jadi para wali songo ini dia memiliki perannya masing-masing dalam penyebaran agama Islam. Seperti Sunan Gresik itu dia membangun pondok belajar agama Islam. Jadi Sunan Gresik ini dia membangun pondok-pondok pesantren untuk penyebaran agama Islam di daerah-daerah tempat dia tinggal. Dan itu daya tarik untuk memeluk agama Islam itu dia juga sangat gampang gitu dan tinggi. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat aja itu kita bisa masuk Islam. Jadi dia daya tarik memeluk agama Islam itu sangat tinggi, dan upacara agama Islam sangat rendah. Ada jalur yang digunakan dalam penyebaran agama Islam. Ada yang tahu nggak jalur penyebaran dalam agama Islam itu apa aja? Jalur perdagangan, Bu. Ya, Giska. Selain itu, Jalur pernikahan. ya. Kenapa dia ada 5 jalur ya? Perkawinan, pendidikan, dakwah, perdagangan, dan kesenian. Ada yang bisa jelasin nggak perdagangan dalam jalur pernikahan itu gimana? Jadi di dalam jalur perkawinan ini dia para pedagang muslim itu dia menikah dengan para perempuan-perempuan pribumi dan melahirkan anak, dan anak-anaknya itulah yang meneruskan agama dan meneruskan penyebaran agama Islam. Kalau dari ajaran dakwah, dia Islam dibawa oleh para sufi-sufi yang mudah penyebaran agama Islamnya itu yang mudah diterima di daerah masing-masing gitu. Selanjutnya itu bentuk interaksi pada masa budaya Islam di Indonesia.
Jadi di dalam aspek geografi ini, Islam sebagai silang lalu lintas dunia. Jadi Islam ini dia sebagai jalan lalu lintas dunia gitu dalam aspek geografi. Sedangkan dalam perubahan aspek ekonomi, yaitu seperti kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Dan dalam aspek pendidikan itu, pendidikan pada masa Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari karakter para wali songo tadi yang jadi Ibu akan membuat kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Tugas kelompok ini sebagai tugas kita minggu depan. Jadi setiap kelompok itu dia mencari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, cukup 1 aja, dan mencari lokasinya, sejarahnya, tentang politiknya, keseniannya, dan macam-macam. Itu bebas dari buku, internet, atau yang lain. Tugas itu dibuat di tulis tangan di kertas HPS. Udah gitu, nanti minggu depan perwakilan kelompok itu satu-satu maju ke depan. Udah segitu saja tugasnya. Apa ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dia coba berikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah interaksi budaya pada masa kerajaan Islam adalah proses saling mempengaruhi antar budaya Islam dengan budaya lokal yang terjadi ketika Islam mulai berkembang di Nusantara. Budaya pada kerajaan Islam itu dia pengaruh antara budaya lokal dan budaya itu sendiri. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kali ini lebih baik kita mengucapkan